Saudara-saudari, hari ini tanggal 2 November dirayakan gereja sebagai pengenangan arwah semua orang beriman. Nah, saudara-saudari, setiap tanggal 1 dan 2 November, gereja seolah membuka dua jendela ke arah yang sama. Yang satu ke surga, penuh dengan cahaya. Yang satu ke bumi yang masih bersiarah di dalam bayang-bayang maut. Hari ini saudara-saudari kita menatap dua perhentian dari satu perjalanan, yakni para kudus yang telah lulus ujian kasih dan kita, para murid yang masih belajar mengasihi dengan murni di tengah jatuh bangunnya kehidupan. Saudara-saudari, di sekolah dunia, kelulusan berarti akhir dari perjuangan. Tapi dalam sekolah kekudusan saudara, kelulusan justru berarti puncak dari transformasi, yaitu ketika kasih telah menjadi satu-satunya bahasa dalam hidup. Mereka yang kita sebut orang kudus bukanlah manusia tanpa cacat, melainkan manusia-manusia yang mengizinkan Roh Kudus mengubah luka menjadi tempat perjumpaan dengan kasih Allah. Mereka telah melewati ujian akhir, bukan ujian doktrin saudara, melainkan ujian kasih yang tulus. Mereka telah menyelesaikan perlombaan seperti dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 7. Dan sekarang mengenakan tubuh kemuliaan sebagaimana Kristus mengenakan tubuh kebangkitan. Mereka bukan hanya di surga, tetapi menjadi bagian dari surga itu sendiri, tempat Allah tinggal di hati yang telah dimurnikan. Nah, saudara-saudari, kita yang masih di bumi, masih duduk di bangku sekolah itu. Kadang seperti murid yang telah mengulang pelajaran yang sama, sabar, rendah hati, mengampuni. Kadang kita ingin menyerah karena rasanya sulit mengalami kurikulum kasih ini. Tapi hari-hari memperingati para kudus dan arwah bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk meneguhkan bahwa kita semua saudara sedang berada dalam proses yang sama. Proses transformasi menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Kita ini, kata Rasul Paulus, warga koloni surga. Tugas kita bukan melarikan diri dari dunia, melainkan membawa budaya surga ke bumi, menghadirkan kemurahan, kebenaran dan kasih dalam hal-hal sederhana, lewat pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Para kudus mengajarkan bahwa jalan ke surga, saudara, dimulai dari bumi yang biasa, dari kesetiaan pada hal-hal kecil dan sederhana, dari keberanian untuk tetap mencintai saat tak ada yang membalas. Dan bagi mereka yang telah meninggal, gereja percaya bahwa kasih Allah terus bekerja, bahkan melampaui batas kematian. Itulah makna All Souls Day, peringatan arwah orang beriman. Di dalam api penyucian, kasih Allah membakar sisa-sisa ego, menyembuhkan luka batin, dan memurnikan jiwa agar siap memandang wajahnya tanpa takut. Apa itu bukan hukuman? Saudara, api itu bukan hukuman, melainkan api kasih yang sama yang telah mengubah para kudus menjadi terang. Maka antara yang telah lulus dan yang masih belajar tidak ada dinding pemisah, hanya jendela kasih yang tembus cahaya. Kita saling mendoakan. Mereka dari surga berdoa agar kita tabah, dan kita di bumi mendoakan agar mereka segera disempurnakan dalam kasih. Inilah komunio para kudus, satu sekolah, satu guru, satu roh, satu tujuan, menjadi cinta. Ketika kita menyalakan lilin di kubur atau menyebut nama orang yang kita kasih yang telah pergi, biarlah itu menjadi doa. Tuhan, ajarilah kami mengasihi seperti mereka. Sebab kelulusan sejati bukanlah ketika kita mati, melainkan ketika kasih menjadi hidup di dalam kita sepenuhnya, murni dan tanpa pamrih. Dan pada hari itu saudara, kita pun akan mendengar suara lembut dari Sang Guru Agung. Selamat engkau yang telah lulus, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Semoga ungkapan Yesus itu, Sang Guru Agung kita, suatu hari nanti menjadi sambutan ketika kita datang menghadapnya. Tuhan memberkati kita. Shalom dari negara Bali Barat. Amin.